diambil dari testis. Angkat tangan siapa yang punya testis? Saya. Ada yang punya vagina? Ada. Ya ini jaringan testis ya. Ini jaringan testis. Kenapa jaringan testis ini? Karena ini masih terlihat adanya tumulus-tumulus seminiferus. Ya. Maju ke depan. Nah ini tumulus seminiferus. Nanti lihat lagi dibuka-buka buku histologinya ya. Mana tumulus seminiferus yang normal ya. Ini kan tidak normal, ini jauh-jauh jaraknya ya. Jauh karena ada masa infak. Nah, ada yang nggak tahu apa itu infak? Infak apa? Lupa yang proses iskemik karena apa? Ini testis itu, kalau testis itu aliran darahnya kan cuma satu ya, single ya, jadi tidak bisa kolateral ya. Kalau ini tersumbat bisa lewat sini kayak jantung itu kan, di sini sumbat bisa kolateral ke sini, ini sumbat bisa kolateral, banyak kolateralnya. Kalau jantung, kalau testis kan satu, atau ovarium kan satu. Jadi kalau ada sumbatan atau terplutir ya, terplutir itu apa? Lilit. Jadi sama sekali tidak ada oksigen, tidak ada nutrisi yang masuk, sehingga lama-lama mengalami iskemik jaringannya. Iskemik terus lama-lama jadi nekrosis, ya kematian dari jaringannya ya. Kematian jaringan. Nah, pada infak itu nekrosisnya apa namanya? Proses apa namanya kalau pada infak? Proses? Kok sudah diajarin nekrosis? Siapa yang ngajarin nekrosis? Dokter Agus apa dokter Agus? Gabung. Apa namanya kalau infak nekrosis? Iskemia. Iskemia ya. Iskemia ya. Nah, ini jaringan stromanya. Iskemik dia. Jadi sitoplasma jaringan itu kan ada sitoplasma, ada sel itu ada sitoplasma, ada inti. Sitoplasmanya ini akan mengalami proses koagulatif, jadi berwarna agak kemerahan. Ya, tapi akan masih kelihatan kan ini intinya nih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan apa? Inti-intinya nih bisa mengalami hipnosis, narioreksis, hancur, dan bisa hilang. Ya, bisa hilang ya. Ya. Nah, ini masih ada sedikit intinya di selnya nih. Tuh. Ya. Jadi pada infak hipnosisnya adalah koagulatif. Nanti saya keluarin ujian harus bisa ya. Ya, jadi warna kemerahan karena adanya iskemik dulu ya. Jadi benar-benar kekurangan oksigen dia, iskemik jaringannya, kemudian baru nekrotik ya. Beda nggak dengan eritrosit ini? Apa bedanya dengan eritrosit? Perdarahan misalnya, ini perdarahan, ini mirip perdarahan ini ya. Kalau perdarahan gimana? Kalau perdarahan gimana? Perdarahan? Jelas kelihatan ada sel-sel eritrositnya. Masih ingat nggak gimana sel eritrosit? Gimana? Selnya gimana? Bulat, lonjong, spindle? Bulat. Ada inti, tidak ada inti? Tidak ada inti. Ini ada nggak kelihatan sel-sel? Ya, ya. Nah, kita bicara mengenai ini kan bedanya, beda nggak tadi sama yang sekarang? Bedanya apa? Bedanya apa? Nggak bisa ribut. Bedanya apa? Hah? Ambulans resepnya ya. Cari nih, cari nih.
Ada kan? Tuh. Ya. Ini kan jelas ini eritrositnya kan? Yang tadi kan nggak kelihatan begini sel-selnya. Nah, ini namanya kalau masuk ke jaringan stroma namanya perdarahan. Ya. Perdarahan namanya. Perdarahan ada berapa macam? Perdarahan ada berapa macam? Perdarahan lewat dua apa? Lewat ada dua lewat perdarahan lewat apa? Celah-celah endodel apa namanya? Celah-celah endodel apa namanya? Perdarahan. Dia pedesis. Ingat ya? Dia pedesis. Jadi ini beda ya, ini perdarahan di dalam jaringan interstisial, jaringan stroma. Nah, ini perdarahan. Ya. Ini eritrosit masih di dalam pembuluh darah. Ya, kalau keluar namanya perdarahan. Ini di dalam jaringan interstisial. Ini stroma. Ya. Nah, itu perdarahan. Sekarang apa bedanya dengan trombus? Trombus itu merupakan massa apa? Massa solid di dalam pembuluh darah dari apa? Massa solidnya dari apa? Dari gas, dari cair, dari lemak, dari komponen darah ya. Ini namanya trombus. Ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang warnanya merah muda ini namanya massa trombus ya. Massa trombus dia melekat dengan endotelnya ini. Kalau diambil itu massa trombusnya susah sekali dilepaskan ya. Kalau diambil gitu biasanya kalau otopsi membedakan ini trombus apa ini bekuan darah. Kalau massa trombus itu susah karena dia melekat dengan eritrosit. Beda dengan bekuan darah. Bekuan darah itu kalau diambil gitu kalis tuh apa ya, gampang diambil kayak jelly gitu ya. Karena dia nggak melekat. Ya. Nah ini massa trombus sebagian. Ini sebagian. Belum total. Ya, karena ini masih ada darah yang bisa lewat. Ya. Sebagian. Nah kita cari sekarang trombus yang mengalami rekanalisasi. Rekanalisasi. Massa trombus ya beda dengan ini kan? Ini merah muda, ini eritrosit. Nah, begini nih. Ya. Ini bisa trombus. Nah, ini massa trombus ya. Ini massa trombus ya. Ini tadinya kan massa trombusnya total atau oklusi ya, oklusi sumbatannya full menutupi pembuluh darah ya. Ini. Kenapa? Karena di sini nih udah ada trombus, pinggir-pinggirnya ada trombus, berarti ini awalnya dari oklusi ya.
Kemudian kalau dia mengalami organisasi akan membentuk dari pinggir-pinggir ini ada sel fibroblast. Sel fibroblast itu membentuk kapiler-kapiler baru ya. Kapiler baru dibentuk makin lama makin banyak, terus dia akan menyatu nanti ya. Menyatu ini kan masih pisah-pisah ya. Pisah-pisah mengalami organisasi. Nanti lama-lama ini menyatu dia. Jadi membentuklah terowongan baru ya, namanya kanal rekanalisasi, sehingga tadinya trombusnya total tidak bisa lewat darah, jadi bisa lewat darah melalui kanal-kanal ini ya. Jadi ini mengalami organisasi kapiler. Dari pinggir dia membentuk kapiler-kapiler baru kecil-kecil gitu ya. Saya cari lagi ya. Tadi itu masa trombus ya, masa trombus penuh. Dari sini pinggir-pinggir membentuk dia kapiler-kapiler baru. Nanti lama-lama dia makin besar menyatu, jadi kanal. Jadi dari sini dia bisa lewat. Kalau di sini udah nggak bisa lewat, jadi membentuk kanal. Di sini dia lewat lagi bisa diajarkan. Artinya masa trombusnya itu bisa membaik, ya membaik. Jadi nasibnya dia membaik trombusnya ya. Kalau jelek gimana? Kalau jelek gimana? Trombusnya gimana? Kalau lepas gimana? Jelek nggak apa baik? Kalau lepas trombusnya jadi apa? Jadi sebutin aja jadi apa? Emboli. Tambah baik apa tambah buruk? Buruk ya. Kalau rekanalisasi tambah baik apa buruk? Baik. Ya, silakan.